Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fauzi dengan NIM 230500154 Universitas Syadsi Madani dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komputer C Malang, mata kuliah pemrograman web. Oke, next yang pertama yaitu ada judul project membuat website menggunakan kode geniter 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek sistem informasi berbasis web yang saya buat menggunakan framework kode geniter 4. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu user dan admin. Masing-masing memiliki tiga menu utama, yaitu biodata, aktivitas, dan riwayat pendidikan, namun dengan hak akses yang berbeda. Oke, next ada latar belakang. Latar belakang pembuatan sistem ini adalah kebutuhan akan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu menampilkan dan mengelola data secara terstruktur dan terpusat. Dalam pengelolaan data secara manual, sering terjadi kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta kesulitan dalam pencarian informasi. Oleh karena itu, sistem ini dibuat untuk membantu menampilkan dan mengelola data dengan lebih efektif dan efisien. Next ada tujuan sistem. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh user serta menyediakan fitur pengelolaan data yang lengkap bagi admin. Dengan adanya pemisahan hak akses, sistem menjadi lebih aman dan data yang ditampilkan lebih terkontrol. Next, teknologi yang digunakan. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework kode geniter 4 yang menerapkan konsep MVC atau model view dan controller. Konsep ini memisahkan antara logika program, tampilan, dan pengelolaan data sehingga aplikasi mudah dikembangkan dan dipelihara. Database yang digunakan adalah MySQL dan Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan yang responsif. Next, konsep hak akses. Sistem ini memiliki dua jenis hak akses. User tidak memerlukan login dan hanya dapat melihat informasi yang tersedia. Sedangkan admin wajib melakukan login dan memiliki hak penuh untuk mengelola data dalam sistem. Selanjutnya ada tampilan user. Pada sisi user, sistem dirancang tanpa fitur login agar mudah diakses oleh siapa saja. User hanya berperan sebagai pengunjung yang dapat melihat informasi tanpa bisa melakukan perubahan terhadap data. Next, di sini ada user menu biodata. Menu biodata pada sisi user digunakan untuk menampilkan informasi data diri. Informasi yang ditampilkan berasal dari database dan dikelola sepenuhnya oleh admin. User hanya dapat melihat data tersebut tanpa adanya tombol tambah, edit, atau hapus. Next, ada menu user aktivitas. Menu aktivitas menampilkan data aktivitas yang telah dicatat dalam sistem. Aktivitas ini bersifat informasi dan bertujuan untuk memberikan gambaran aktivitas yang berkaitan dengan data yang ada. Seluruh data aktivitas ditampilkan secara otomatis dari database. Next, user menu riwayat pendidikan. Menu riwayat pendidikan menampilkan data pendidikan secara beruntun berdasarkan jenjang data yang ditampilkan meliputi jenjang pendidikan, nama institusi, serta tahun pendidikan. User hanya dapat melihat data tanpa dapat melakukan perubahan. Next, ada batasan hak akses user. Pada sisi user, sistem secara sengaja membatasi hak akses user tidak dapat menambah, mengedit, maupun menghapus data. Hal ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keamanan data yang ada dalam sistem. Next, login admin. Admin diwajibkan melakukan login sebelum mengakses sistem. Login ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengelola data. Next, ada admin menu biodata. Pada menu biodata admin dapat melakukan pengelolaan data biodata secara penuh. Admin dapat menambahkan data baru, mengedit data yang sudah ada, serta menghapus data
yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada admin menu aktivitas. Menu aktivitas pada admin digunakan untuk mengelola data aktivitas. Data aktivitas yang dikelola oleh admin akan langsung ditampilkan pada sisi user sebagai informasi. Selanjutnya ada admin menu riwayat pendidikan. Menu riwayat pendidikan pada admin digunakan untuk mengelola data pendidikan. Admin dapat menambahkan jenjang pendidikan, mengedit data, serta menghapus data jika diperlukan. Oke, selanjutnya ada fitur tersedia. Selain itu, di halaman front-end dan back-end juga sudah dilengkapi fitur sorting, pagination, pencarian, dan filter. Filter ini dibuat agar memudahkan pengguna user dan admin dalam menemukan data yang diinginkan. Selanjutnya ada keamanan sistem. Sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan seperti session login, validasi data input, dan pembatasan hak akses. Dengan adanya mekanisme ini, data dalam sistem tetap aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, sistem informasi berbasis web ini dirancang dengan pemisahan hak akses yang jelas antara user dan admin. Sistem ini mempermudahkan pengelolaan data, meningkatkan keamanan, serta memudahkan penyampaian informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.